Ya, jumpa lagi kita di pertemuan kali ini. Kita akan membahas soal isu-isu lingkungan global. Topik pembahasan eh, kita bagi menjadi dua, yakni isu-isu lingkungan pada forum internasional dan jasa lingkungan atau ecosystem service sebagai penentu kesejahteraan manusia. Ya, masalah lingkungan global merupakan masalah yang sangat konsen dibahas di dunia mancanegara. Komitmen dan kerjasama setiap negara mendukung permasalahan lingkungan global untuk segera diselesaikan. Adanya aktivitas manusia yang begitu pesat, perkembangan manusia yang begitu pesat, peradaban yang begitu pesat, menyebabkan penggunaan ekosistem yang berlebihan menjadi konsekuensi yang tinggi dihadapi oleh bumi saat ini. Banyak ekosistem yang berubah dan mengalami degradasi terkait aktivitas manusia itu. Dalam hal ini, pemenuhan kebutuhan manusia akan menjadi berkurang seperti pangan, air, kayu, sandang, dan kebutuhan energi lainnya. Itu ikut meningkat, tetapi ekosistem menjadi dieksploitasi secara berlebihan. Eksploitasi sumber daya alam yang tidak sustainable ini menyebabkan terjadinya banyak hal yang menjadi dasar isu-isu lingkungan, isu-isu masalah lingkungan saat ini. Maraknya peningkatan eksploitasi itu menyebabkan terjadinya banyak degradasi terjadi di lingkungan, sehingga jasa ekosistem ikut juga terdegradasi. Maka imbasnya adalah kesejahteraan manusia ikut terganggu. Banyak temuan yang ditemukan sebagai bentuk penilaian pada abad milenium tahun 2005. Ditemukan 60% jasa ekosistem dunia mengalami degradasi. Dari 24 ekosistem, ada 15 ekosistem yang dikaji dalam kondisi rusak. Kemudian pada tahun 1980, 35% ekosistem mangrove dunia hilang. Dan sekitar 20% terumbu karang hilang dan 20% mengalami degradasi. Banyak terjadi polusi hara menyebabkan eutrofikasi badan-badan air. Kemudian banyak ditemukan spesies-spesies yang punah. Kondisi ini menyebabkan timbullah suatu fenomena bahwa bumi yang satu kita sedang dalam sakit atau sudah banyak mengalami degradasi. Sehingga harus dijaga dan diselamatkan dari semua faktor-faktor kerusakan. Untuk itu, negara secara multilateral, global secara multilateral harus membuat komitmen secara global dalam upaya perlindungan lingkungan. Sehingga dibentuklah sebuah multilateral environment agreements. Ini adalah multilateral yang kesepakatan bersama antara semua negara-negara terkait lingkungan. Di dalam perjanjian ini, di dalam kesepakatan ini, itu melahirkan banyak hal terkait bagaimana caranya perlindungan lingkungan bisa menjadi instrumen yang legal. Tujuannya apa? Tujuan dibentuknya MEA ini adalah untuk memberikan perlindungan lingkungan, pembentukan kesepakatan sejumlah beberapa negara sebagai peserta dalam bentuk perlindungan lingkungan, diatur secara hukum internasional, dan juga menjadi perjanjian atau kerangka kerja dalam upaya perlindungan lingkungan. Konsen yang sangat penting dibahas dalam MEA ini ada beberapa kelompok. Ada kelompok biodiversity atau yang berkaitan dengan konvensi yang tentang biologi, biodiversity, kemudian atmosfer, kemudian land, kemudian chemical hazard waste atau limbah kimia dan bahan berbahaya, lain berkaitan dengan lahan, hutan, atau misalnya berkaitan dengan pencemaran udara, berkaitan dengan deplesi dari lapisan ozon, kemudian soal sea dan relate laut dan semua aspek airnya. Kemudian sebelum MEA terbentuk, PBB juga melakukan konvensi pada tahun 1972 setelah MEA terbentuk. PBB mulai menginisiasi berbagai macam pertemuan lingkungan. Tahun 1872 di Swiss
mereka mulai membuat komisi yang perlindungan terhadap burung-burung yang melakukan migrasi. Kemudian di 1900 di Afrika melakukan pertemuan soal bagaimana melindungi hewan burung dan ikan. Kemudian ada di Kanada soal bagaimana kita memperlakukan air. Di 1911 di Kanada itu dilakukan juga komisi yang membahas soal bagaimana melindungi, bagaimana bereaksi terhadap perlindungan migrasi burung. Kemudian ada juga yang membahas soal proteksi dari kehidupan alam-alam, ya, dari lingkungan yang berkaitan dengan polusi, kemudian maritim, internasional maritim, bagaimana melindungi kekayaan alam maritim, tidak tercemar dari hal-hal yang merusak. Kemudian di tahun 1972 juga berkaitan dengan perlindungan kesepakatan terhadap kualitas air yang ada di danau. Nah, di tahun 1972 Global Environmental Initiative juga membahas soal bagaimana upaya semua negara bersatu dalam perlindungan lingkungan, membuat beberapa laporan yang nantinya akan menjadi framework atau kerangka kerja dalam perlindungan. Di 1992 itu lahirlah sebuah konvensi yang berkaitan dengan perubahan iklim, kemudian diversitas, kemudian masalah lingkungan lainnya, perkembangan aspek global secara jangka panjang, bagaimana memperhatikan lingkungan itu. Semua negara sangat konsen membahas ini. Tak ada satupun negara yang tidak memiliki dampak lingkungan atas segala aspek usahanya. Sehingga PBB juga dalam berbagai pertemuannya, mulai dari tahun 1979 sampai saat ini, tidak pernah lepas dari permasalahan lingkungan. Di 1979, konvensi yang terjadi di Geneva itu melahirkan sebuah protokol yang berkaitan dengan bagaimana polusi udara itu berakibat fatal dan bagaimana cara mengendalikannya. Soal polusi udara ini terus digaungkan dari 1979. Lahirlah sebuah protokol Geneva yang menjadi cikal bakal bagaimana negara mulai konsen dalam cemaran udara ini. Di 1985 di Vienna itu melahirkan juga sebuah protokol bagaimana caranya melindungi lapisan ozon, bagaimana kita membuat kesepakatan, bagaimana kita membuat sebuah gagasan, sebuah aksi. Semua negara mulai konsen terhadap penipisan lapisan ozon. Kemudian di 1989 mereka mulai negara-negara mulai memikirkan hal lain dari soal limbah, dari soal limbah limbah berbahaya yang nantinya akan mencemari bukan hanya udara tetapi mencemari lingkungan berupa air, tanah dan badan-badan air lain. Sehingga perkembangan ini menjadikan dunia dalam posisi dilematis karena dalam posisi mengejar atau negara-negara berupaya untuk menjadi negara berkembang dan negara maju, tetapi harus diperhadapkan dengan konsekuensi besar yakni persoalan lingkungan. Di 1991 konvensi yang terjadi di Finlandia itu membahas, mereka mulai menginisiasi pembahasan tentang bagaimana kita membuat kesepakatan lingkungan tidak semata-mata mengeruk kekayaan lingkungan, tetapi juga memperdulikan bagaimana sebuah negara berjalan dengan seimbang tentang polusi-polusi yang terjadi, tentang polusi air, polusi udara yang sangat marak terjadi di semua negara.
Contohnya di Helsinki, efek dari industri yang berkembang, efek dari kecelakaan-kecelakaan industri itu mulai menjadi konsen pembahasan mereka, di mana sebuah industri mulai berkembang dengan menggunakan berbagai macam uh, bahan bakar yang menghasilkan uh, cemaran, dengan nantinya cemaran itu akan merugikan lingkungan, mengotori badan air. Nah, di tahun inilah mereka mulai konsen terhadap hal itu. Kemudian di 1992, PBB mulai membuat kerangka acuan dampak dari semua tindakan industri itu akan mengarah ke climate change atau perubahan iklim. Perubahan iklim inilah yang melahirkan sebuah protokol Kyoto yang menjadi dasar cikal bakal bagaimana sebuah negara menjalankan kerangka perkembangan industri yang tetap berjalan di jalurnya, tidak memberikan perubahan iklim yang fatal. Di tahun 1992 juga secara global negara-negara mulai memperhatikan soal biological diversity yang nantinya akan mempengaruhi segala aspek yang ada di dunia. Pertemuan pertama membahas soal ini itu terjadi di Rio de Janeiro. Nah, disinilah semua protokol lahir, bagaimana caranya biosafety, pengamanan diri terhadap kontak atau cemaran bahan kimia, cemaran mikrobakteria yang bisa memberikan dampak terhadap struktur genetik sebuah makhluk hidup. Di Nagoya dan Kuala Lumpur juga melahirkan sebuah protokol yang membahas soal bagaimana pengamanan keselamatan dalam sebuah industri. Di 1992 juga mulai membuat kesepakatan soal amendment to the agreement on the compression of small cetaceans of the Baltic. Jadi di Baltic itu ada sebuah kejadian di mana di sana terjadi tindakan di Baltic itu ada sebuah fenomena yang disebut dengan small cetacean. Nah, inilah yang berdampak besar terhadap kondisi bumi saat ini. Perkembangan perlindungan lingkungan ini sangat terus dikejar sesuai dengan perkembangan zaman. Rata-rata perkembangan ini terjadi karena adanya perkembangan industri. Manusia mulai memikirkan perkembangan negaranya, tapi konsekuensi lahir dengan memberikan dampak yang sangat fatal. Di tahun 1994 mulailah terjadi perdagangan ilegal terhadap flora dan fauna. Dan juga di tahun 1998 setelahnya 1997 permasalahan air, 1998 mulai permasalahan polutan, banyak polusi limbah-limbah industri yang kemudian di 1998 mulai dilahirkan, mulai diinisiasi protokol-protokol bagaimana caranya supaya industri mengeluarkan polutan tapi tidak berdampak terhadap lingkungan. Di situ juga di 1998 ini karena perkembangan industri terjadi revolusi besar-besaran industri dengan menggunakan segala teknik-teknik yang berdampak terhadap lingkungan sehingga melahirkan limbah-limbah yang berbahaya, limbah kimia, pestisida yang kemudian ini menjadi konsen negara bagaimana caranya tidak setiap industri tetap jalan tetapi tidak mempengaruhi aspek lingkungan. Di 2001 mulailah lahir permasalahan baru yang terkait dengan polutan organik, polutan yang bersumber dari senyawa hidup. Polutan inilah yang kemudian negara-negara menganggap ada senyawa baru yang bisa berdampak terhadap polusi lingkungan, sehingga mereka mulai konsen ke situ. Di 2003 protokol lahir juga yang membahas soal
aspek-aspek dari polusi air, bagaimana caranya kualitas air bisa ditingkatkan, bagaimana caranya mencegah polusi air dari limbah-limbah industri. Semua perjalanan yang terjadi di global itu mengharuskan Indonesia segera melakukan adaptasi terhadap peraturan yang ada. Sehingga Indonesia melakukan pengesahan terhadap semua perjanjian internasional itu. Akhirnya Indonesia terhadap protokol Montreal kemudian membuat sebuah Kepres nomor 23 tahun 92 berkaitan dengan perlindungan lapisan ozon. Karena protokol Montreal ini melahirkan sebuah gagasan bagaimana caranya mengatur semua negara tidak secara bertahap mengurangi penggunaan CVC atau rumah kaca. Kemudian yang kedua, protokol Kyoto yang melahirkan soal perubahan iklim. Indonesia pun mengadaptasi, melahirkan sebuah undang-undang yang berkaitan dengan pengesahan protokol Kyoto, bagaimana kerangka acuan sebuah negara berhadapan mengelola atau mengendalikan perubahan iklim itu. Konvensi Basel yang melahirkan sebuah gagasan pengawasan soal perpindahan limbah, pembuangan dan penyimpanannya. Indonesia pun beradaptasi dan membuat Kepres tahun nomor 61 tahun 93 tentang ratifikasi Konvensi Basel soal pengolahan limbah. Kemudian Konvensi Keragaman Hayati, Indonesia pun mulai mengadaptasi dan dengan melahirkan Undang-Undang nomor 5 tahun 1992 tentang pengesahan Konvensi Keragaman Hayati. Perubahan iklim pun Indonesia membuat Undang-Undang nomor 6 tahun 1994 tentang Konvensi PBB yang mengenai perubahan iklim, di mana setiap konvensi itu akan mencapai kestabilan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Yang mana gas rumah kaca ini, saya pernah mendengar gas rumah kaca ini di tahun 2007, ketika itu masih SMA, di mana ada kakak-kakak praktisi lingkungan mulai berdatangan. Awalnya saya berpikir gas rumah kaca ini, ada rumah yang punya kaca, di dalamnya ada gas meledak. Tapi setelah diberi sosialisasi oleh kakak-kakak praktisi lingkungan, ternyata gas rumah kaca tidak seperti gambaran saya pada saat itu. Bahwa ada senyawa gas yang terperangkap di atmosfer yang menyebabkan terjadinya pantulan cahaya, sehingga pantulan sinar sehingga menyebabkan lapisan ozon menjadi tipis. Nah, konsep global terhadap permasalahan lingkungan, isu lingkungan, itu didasari karena banyaknya kajian soal lingkungan. Salah satu isu lingkungan yang paling marak adalah perubahan iklim dan pemanasan global. Perubahan iklim dan pemanasan global sampai saat ini pun menjadi pembahasan yang sangat menarik. Perubahan iklim yang merupakan secara harfiah dimaknai sebagai perubahan suhu, tekanan udara, angin, curah hujan, dan kelembaban sebagai akibat dari apa? Sebagai akibat dari pemanasan global. Pemanasan global itu terjadi karena apa? Pemanasan global terjadi karena efek rumah kaca. Ya, efek rumah kaca ini terjadi karena apa? Efek rumah kaca terjadi karena adanya gas-gas reaktif yang berhamburan di udara yang sebagai polutan udara yang menyebabkan penipisan lapisan ozon. Nah, efek rumah kaca yang menyebabkan terjadinya pemanasan global ini dapat menyebabkan perubahan iklim. Nah, efek rumah kaca bisa timbul karena adanya fenomena di mana atmosfer itu mengalami penghangatan karena ada radiasi sinar matahari dari permukaan yang dipantulkan ke angkasa kembali sehingga dia terperangkap oleh selimut dari gas-gas reaktif, gas-gas radiasi tadi. Gas-gas itu seperti CO2, metana, nitrogen N2O, nitrogen dioksida, kemudian ada juga metana CH4.
Efek rumah kaca ini sampai saat ini masih menjadi eh, permasalahan sangat besar. Karena di dunia saat ini penggunaan industri itu sangat besar, marak industri menggunakan semua gas-gas yang tidak ramah lingkungan. Gas-gas seperti karbon dioksida, metana, dan uap-uap air itu menyerap radiasi inframerah. Radiasi inframerah yang dipancarkan dari permukaan bumi dan memancarkan kembali ke arah bumi. Ini yang disebut dengan efek rumah kaca. Secara alami, efek rumah kaca merupakan bagian dari proses alami yang penting untuk menjaga suhu bumi tetap layak bumi. Tanpa efek rumah kaca, suhu rata-rata bumi akan jauh lebih dingin sekitar 18 derajat, tidak mendukung kehidupan, sehingga bumi menjadi hangat. Tetapi karena ada gas rumah kaca, gas-gas seperti CO2 dan metana itu, dia mampu menyerap radiasi inframerah dari permukaan bumi dan memancarkan kembali ke atmosfer, sehingga memerangkap panas di dekat permukaan. Akhirnya lambat laun akan terjadi pemanasan global karena peningkatan konsentrasi dari gas rumah kaca di atmosfer. Dampaknya apa? Dampaknya adalah akan terjadi pencairan es di kutub, gletser, kenaikan permukaan laut, perubahan pola cuaca, kerusakan ekosistem, dan ancaman terhadap kesehatan manusia. Ini adalah gambaran sains, gambaran ilmu dari pemanasan global. Kalau dilihat ada 4 akar besar ya, yang berkaitan dengan pemanasan global warming. Greenhouse gas atau gas rumah kaca seperti CO2, metan, dan CFC inilah yang akan menyebabkan polutan di udara, di atmosfer, yang nantinya polutan ini akan memberikan kerusakan terhadap lapisan ozon. Contohnya seperti CO2. CO2 ini yang dikeluarkan dari hasil pembakaran industri, pengolahan industri, ini akan menyebabkan beberapa dekade senturi akan menjadi permasalahan di udara. Semua CO2 yang keluar. Begitupun metana, begitupun sumber-sumber kimia lainnya. Kemudian kalau kita lihat CO2, 1750 itu jumlah CO2 sekitar 280 bagian per juta. Tapi sekarang itu sudah meningkat 380. Jadi bayangkan peningkatan itu sangat signifikan. Sehingga kalau jumlah CO2 meningkat di udara, dia akan memberikan pemanasan global. Kemudian greenhouse effect. Greenhouse effect, efek dari rumah kaca ini, contohnya seperti solar radiasi. Solar radiasi, pantulan tadi, sinar matahari yang masuk ke bumi, yang harusnya dia memberikan kehangatan, tetapi karena efek rumah kaca, dia dipantulkan kembali ke bumi sehingga terjadi pemanasan yang berlebihan. Pemanasan inilah yang menyebabkan peningkatan pemanasan suhu bumi, itu yang menyebabkan terjadinya refleksi dari es sampai 90% dan absorpsi dari air sampai 90%. Greenhouse gas atau gas greenhouse itu disebabkan karena banyak sekali masalah seperti penggunaan transportasi, bahan bakar, ataupun sumber-sumber industri. Sehingga soal industri yang tahun 1750 mengalami revolusi sebelum tahun itu, semua industri berjalan secara seimbang. Suhu bumi sangat baik, 14 derajat Celcius, dan kita bisa hidup 10.000 tahun dengan menggunakan semua energi sumber yang sangat mendukung. Tetapi setelah industri terrevolusi, menyebabkan ketidakstabilan banyak hal, suhu, penggunaan bahan bakar fosil, penggunaan energi dari bahan bakar fosil seperti mobil transportasi dan
limbah-limbah udara lain. Inilah yang menyebabkan dampak yang besar terhadap pemanasan global. Ya. Kalau dilihat perubahan suhu, perubahan iklim dan dampak potensialnya terjadi dari tahun mengalami peningkatan. Kalau dilihat grafiknya, ini setiap tahun dia akan meningkat. Ya, dari 14 derajat dia akan meningkat terus. Grafiknya terus tumbuh. Sehingga dampaknya apa? Dampaknya dengan peningkatan yang sangat besar ini, sangat cepat ini akan menyebabkan terjadinya perubahan iklim, di mana temperatur akan berubah, presipitasi akan berubah, dan juga permasalahan laut dan air lainnya. Dampak potensial yang terjadi karena perubahan iklim adalah masalah kesehatan akan timbul, masalah pertanian dan perkebunan akan timbul, masalah hutan akan timbul, masalah sumber air akan timbul, dan masalah alam lainnya akan menjadi dampak dari perubahan iklim. Sehingga kalau dilihat efek rumah kaca yang terjadi itu disebabkan oleh semua gas radiasi, gas CO2, CH4, N2O, nitrogen, dan carbon cycle disruption yang bersumber dari apa? Bersumber dari penggunaan fosil terhadap semua aktivitas, mulai dari transportasi, pemanasan, industri, perkebunan, menggunakan semua bahan bakar yang bersumber dari bahan bakar fosil. Kemudian penggunaan lahan yang sangat berlebihan menyebabkan urbanisasi dan deforestasi terjadi, sehingga pemanfaatan hutan itu sangat rendah, dan dampaknya terjadi peningkatan yang sangat luar biasa karena tutupan lahan mulai tidak stabil. Dampaknya akan terjadi efek rumah kaca. Efek rumah kaca selanjutnya akan berdampak pada banyak hal. Peningkatan temperatur. Peningkatan temperatur akan membuat awan menjadi presipitasinya akan berubah. Terjadi pencairan gunung es di kutub utara. Kemudian salinity. Temperatur air menjadi berubah. Ya, dampak yang sangat besar itu akan menjadi permasalahan lingkungan, ekonomi, biodiversity, kehilangan semua gaya hidup tradisional yang disebabkan karena pola yang berubah dari pemanasan global. Sehingga kalau dilihat berdasarkan data BMKG, perbedaan perubahan temperatur dan curah hujan antara 79 sampai 2003 dan 2075 sampai 2099 prediksi itu sangat luar biasa. Kalau dilihat kenaikan temperatur, ya itu sangat tinggi kenaikannya. Kenaikan curah hujan juga itu sangat tinggi. Beberapa daerah sudah mulai merasakan. Bagian selatan Aceh dan bagian selatan Sumut itu 40% kenaikan curah hujannya. Ya. Kemudian di Desember dan Januari, Februari itu Kalteng kenaikan lebih dari 50%. Kalau dilihat petanya seperti ini, kenaikan semua mengalami kenaikan 0,7%, 0,7 derajat Celcius per 100 tahun. Akhirnya, perlulah ada sebuah tindakan global soal bagaimana kita bereaksi terhadap perubahan iklim. Perubahan iklim yang disebabkan karena gas, karena efek rumah kaca yang menyebabkan terjadi perubahan iklim, terjadi pemanasan global dan perubahan iklim itu harus ditangani. Sehingga dari 92 sampai 2009 dan sampai saat ini negara-negara besar, negara-negara mancanegara mulai memperhatikan soal perubahan iklim. Isu yang selanjutnya adalah soal penipisan lapisan ozon. Lapisan ozon adalah lapisan yang berfungsi sebagai filter untuk menyaring sinar ultraviolet yang masuk di bumi. Tetapi permasalahan yang besar dari lapisan ozon itu karena terjadi penipisan. Ya. Lapisan ozon itu terletak di atmosfer yang berada di posisi lapisan
stratosfer. Jadi sekitar 15 hingga 30 km di atas permukaan bumi. Lapisan ozon akan menyerap sebagian besar radiasi UV yang masuk, mencegahnya mencapai permukaan bumi dan menyerap kerusakan pada kehidupan yang ada di bumi. Tetapi ketika terjadi penipisan lapisan ozon atau yang biasa disebut dengan lubang ozon, itu dapat meningkatkan jumlah radiasi UV yang masuk. Ya. Kalau dilihat depletion ozon itu terjadi karena bisa dilihat ini adalah lapisan stratosfer. Ini adalah semua ozon yang ada. Tapi ketika ada partikel-partikel CFG, CO2, NO2, dia akan memecah si ozon O3 menjadi O2 atau berikatan dengan itu. Apa dampaknya? Dampaknya UV yang masuk yang tadinya bisa disaring oleh lapisan ozon, itu tidak lagi bisa disaring oleh lapisan ozon. Ya, karena ozon yang sudah tercemar dengan semua gas-gas radiasi itu, gas-gas reaktif itu, yang dikeluarkan oleh aktivitas mulai dari efek gas rumah kaca itu keluar di bumi dan berikatan dengan ozon, dia akan memecah lapisan ozon, menipis lapisan ozon, sehingga sinar UV yang masuk tidak dapat difilter. Tidak dapat difilter maksimal, akhirnya akan ada yang tembus masuk ke bumi. Inilah yang akan menyebabkan sinar UV yang masuk ke dalam bumi menjadi meningkat dari normalnya, sehingga bumi mengalami pemanasan yang sangat tinggi. Apa dampaknya? Dampaknya akan terjadi berbagai macam penyakit. Salah satunya adalah kanker kulit. Bahkan sinar UV yang berlebihan ini bisa merusak sampai ke struktur sel, menyebabkan mutasi genetik terjadi sehingga akan menjadi permasalahan organ-organ dalam tubuh manusia. Alhasil akan banyak timbul penyakit-penyakit sel dan jaringan. Nah, kalau dilihat efek dari penipisan lapisan ozon itu akan membuat dua hal yang terjadi. Yang pertama adalah perubahan iklim. Ya, perubahan iklim. Yang kedua adalah peningkatan sinar UV, radiasi sinar UV. Peningkatan radiasi sinar UVB ini menyebabkan gangguan masalah biologi, kehancuran struktur sel, dan perubahan pola manusia. Sehingga secara genetik itu akan menjadi berbagai macam masalah, menjadi soal peningkatan derajat penyakit kanker kulit, masalah mata, dan sampai masalah imunitas. Ya, bahkan hewan lain pun akan menjadi sasaran seperti air, pemanasan global, suhu air menjadi tinggi, begitupun dengan tanaman. Bagaimana dengan perubahan iklim? Perubahan iklim akan menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan, kebakaran, pemanasan yang tinggi menyebabkan kebakaran yang luar biasa, seperti yang terjadi beberapa bulan yang lalu di Amerika, kebakaran yang sangat besar akibat kekeringan yang panjang. Sehingga harus ada upaya dalam memecahkan masalah pemanasan global ini. Ya, ini adalah semua upaya yang boleh dilakukan, digambarkan secara ringkas. Yang pertama adalah harus ada audit energi, bahwa semua penggunaan energi harus green, harus hijau, harus ramah lingkungan. Kita harus melakukan semua aspek seperti mulai mensosialisasikan, mulai mempromosikan soal pentingnya menjaga lingkungan. Juga kita harus mulai menanam pohon dari sekarang, karena dengan satu pohon yang kita tanam dia bisa menyumbang kebersihan udara, menyumbang kestabilan udara yang baik. Kemudian mulai mengurangi bahkan menghilangkan produksi daging. Kita harus pulang karena
dengan penggunaan itu bisa membantu produksi metan yang ada. Kemudian kita harus mengurangi penggunaan bahan-bahan industri yang tidak ramah lingkungan, ya, seperti penggunaan kantong plastik. Kemudian kita harus menggunakan yang lebih ramah lingkungan. Kemudian kita harus menggunakan makanan-makanan atau mengkonsumsi makanan-makanan yang segar, makanan-makanan lokal yang segar, tidak menggunakan es atau pengawet apapun. Petani mulai menanam sayur-sayur, menanam buah-buah. Kemudian di rumah tangga kita harus mulai efisiensi penggunaan listrik agar penggunaan bahan bakar fosil tidak berlebihan. Menggunakan sumber energi yang ramah lingkungan seperti TS tenaga surya, bahkan harusnya seperti Sulawesi Tenggara yang dipenuhi dengan yang rata-rata hidupnya di pesisir pantai, itu harusnya sudah mulai dikembangkan sumber energi listrik menggunakan tenaga angin. Seperti di Jeneponto itu sudah ada baling-baling besar, harusnya mulai dikembangkan. Karena penggunaan bahan bakar fosil yang terus menerus itu batasannya sedikit, terus habis, terus berkurang, dan dampaknya pun sangat luar biasa. Makanya sekarang rumah-rumah sekarang itu mulai banyak yang sadar terhadap lingkungan, partisipasi lingkungan, pasti yang menggunakan listriknya menggunakan tenaga surya. Untuk itu makanya negara sudah mulai konsen terhadap itu. Energi terbarukan mulai cecar digaungkan. Penggunaan mobil listrik, jogging, penggunaan sepeda, penggunaan transportasi umum, itu adalah semua upaya dalam mengurangi dampak aktivitas kita yang merusak lingkungan. Ya, soal biodiversitas. Ada lebih dari 31.000 spesies tumbuhan dan hewan sedang dalam ancaman punah. Jadi permasalahan karena apa? Karena sudah hilangnya habitat mereka, sudah hilangnya sumber makanan mereka, sudah hilangnya tempat tinggal mereka. Ini yang menyebabkan terjadinya biodiversitas yang sangat berlebihan. Ini adalah isu lingkungan yang menjadi dampak karena adanya pemanasan global. Ya. Sehingga konvensi di Rio de Janeiro tahun 1992 itu fokus terhadap hal ini. Fokus terhadap bagaimana upaya perlindungan keselamatan agar tidak terjadi biodiversitas. Ya. Isu lingkungan lainnya adalah permasalahan hutan. Apa masalah hutan ini? Jadi permasalahan hutan adanya perubahan tutupan lahan. Perubahan tutupan lahan yang secara berlebihan itu akan menyebabkan dampak terhadap flora dan fauna yang ada di hutan. Ya, kalau dilihat dari grafik ini tahun 2000 sampai 2005 di zona merah itu terjadi penurunan yang luar biasa. Ya, kemudian zona hijau peningkatan yang luar biasa, dan yang warna abu-abu itu rata-rata 0,5 sampai 0,5. Sehingga PBB Forum mulai memperhatikan persoalan hutan. PBB mulai mengatur bagaimana mengendalikan, membuat konservasi dan pengembangan yang berkelanjutan soal perlindungan lingkungan. Ya. Karena penggunaan lahan lingkungan, tutupan lahan yang berlebihan itu mulai menyebabkan banyak dampak. Mengutamakan pertambangan daripada kelestarian lingkungan itu juga hal yang tidak boleh dilakukan. Sehingga lahirlah sebuah gagasan permasalahan lingkungan yang dikaitkan dengan perubahan iklim yang dikenal dengan
REDD+. Apa itu REDD+? REDD+ itu adalah sebuah kerangka kerja internasional untuk mengurangi emisi gas. Ya, jadi emisi gas itu yang diakibatkan karena rumah kaca dari deforestasi atau penghilangan hutan, sehingga menyebabkan degradasi hutan. Sehingga perlu ada dorongan melalui REDD+ ini terkait konservasi, penggunaan hutan berkelanjutan, peningkatan stok karbon hutan di negara-negara berkembang. Apa tujuannya? Tujuannya tiada lain bukan selain mengurangi emisi gas rumah kaca yang berasal dari deforestasi. Sehingga di dalam REDD+ ini itu mencakup soal 4 hal. Pertama adalah stop pengerusakan lingkungan, ya. Using forest sustainably, menggunakan hutan dengan sangat bijak dengan mengedepankan keberlanjutan. Kemudian pemulihan lahan yang sudah rusak. Kemudian yang keempat adalah bagaimana caranya mengendalikan atau mengontrol lahan gambut. Apa dampaknya? Dampaknya negara mulai melakukan aksi mitigasi. Aksi mitigasi itu terkait terhadap 7 hal. Bagaimana caranya mengendalikan atau mengelola lahan secara berkelanjutan. Bagaimana caranya menurunkan deforestasi lahan dan pengerusakan lahan. Bagaimana caranya pengembangan sequestration project di hutan dan perkebunan. Bagaimana caranya mempromosikan menggunakan energi yang efisien. Bagaimana cara pengembangan energi terbarukan, mereduksi limbah padat dan limbah cair, dan bagaimana caranya mengganti transportasi menjadi moda transportasi yang rendah emisi. Ya. Sehingga PBB melalui konferensi dasar certification terkait dengan permasalahan perubahan iklim, hutan dan pembangunan berkelanjutan. Mereka mulai mengupayakan bagaimana tutupan lahan hutan menjadi lebih baik sehingga tidak memberi sumbangsi dalam perubahan iklim. Isu lingkungan lainnya, isu lingkungan global lainnya itu adalah soal pencemaran air dan perpindahan bahan berbahaya beracun. Pencemaran air berkaitan dengan bagaimana caranya sebuah industri mengeluarkan limbah cair sesuai produksi limbah cair yang rendah, dikeluarkan pun harus sudah sesuai baku mutu lingkungan sehingga tidak mencemari air atau badan air lainnya. Rata-rata daerah perkotaan itu mengalami kehilangan air bersih sekitar 20%, sehingga hal ini perlu betul-betul diperhatikan. Perpindahan B3 atau bahan berbahaya beracun melintasi batas negara, bahkan bukan hanya itu. Pengolahan penyimpanan limbah B3 ini harus menjadi konsep. Amerika Serikat adalah negara yang mengekspor limbah B3 paling besar, sehingga mereka harus mengeluarkan dana 20 sampai dengan 100 miliar dolar Amerika untuk membersihkan soal limbah. Indonesia mulai mengeluarkan PP nomor 18 tahun 1999 dan 1999 itu berkaitan dengan pengolahan limbah B3. Bagaimana caranya sebuah industri atau usaha yang memiliki hasil limbah B3 itu sifat dan konsentrasinya jumlahnya itu bisa dikontrol, tidak mencemarkan dan tidak merusak lingkungan hidup, sehingga tidak mempengaruhi kesehatan dan kelangsungan hidup manusia dan lainnya. Dari semua isu-isu lingkungan itu yang kita gambarkan, mulai dari pemanasan global, kemudian tutupan lahan, kemudian masalah biodiversity, kemudian masalah sampai ke masalah perpindahan limbah B3, itu adalah isu lingkungan yang menjadi pembahasan global yang sangat penting dikendalikan. Sehingga atas isu-isu itu
perlu adanya kajian terkait jasa ekosistem. Apa itu jasa ekosistem? Jasa ekosistem itu seyogianya adalah manfaat yang diperoleh manusia dari ekosistem. Jadi bagaimana ekosistem atau bumi menyediakan kebermanfaatan terhadap manusia. Namun, secara langsung maupun tidak langsung, itu memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan dan kualitas hidup manusia yang tidak diikuti dengan penggunaan atau pemanfaatan yang terkontrol. Ekosistem menyediakan banyak hal, menyediakan semua kebutuhan, nilai, jasa yang bisa digunakan oleh manusia. Tetapi dengan penggunaan manusia terhadap jasa ekosistem yang berlebihan, itu akan menyebabkan banyak hal. Sehingga jasa ekosistem perlu dikontrol. Penyediaan makanan ekosistem, penyediaan air ekosistem, penyediaan air bersih, sampai penyediaan rekreasi oleh alam pada manusia, itu harus dikontrol. Manusia harus mulai menyadari akan pentingnya hal itu. Perlu adanya pengontrolan. Bagaimana caranya? Ada 4 aspek yang disediakan dalam jasa ekosistem. Yang pertama adalah jasa penyediaan atau provisioning. Ini adalah jasa di mana menyediakan barang-barang yang dipanen seperti makanan, air, kayu, dan sumber daya genetik lain. Kemudian ada namanya jasa regulatif atau jasa pengaturan. Ini adalah jasa yang sangat memainkan peran yang besar dalam mengatur lingkungan seperti pengendalian banjir, penyernian air, dan pengaturan iklim. Kemudian ada jasa kultural atau jasa budaya. Bagaimana memberikan manfaat non-material seperti keindahan, rekreasi, spiritual, dan pendidikan. Kemudian ada jasa pendukung atau supporting. Bagaimana menjaga proses sistem dasar seperti siklus nutrisi, pembentukan tanah, dan fungsi primer harus dilestarikan. Sehingga dari semua jasa-jasa ini, ketersediaan sumber daya ikan, makanan, ketersediaan rekreasi, tempat keindahan, non material, itu harus dikontrol dengan pengaturan atau regulating baik. Bagaimana caranya kita mengatur lingkungan agar tidak terjadi banjir. Jadi harus dibuat pengendalian banjir, harus dibuat penjernihan air, dan pengaturan. Jadi harus balance antara ekosistem menyediakan semua kebutuhan manusia, tetapi manusia harus menyediakan jasa ekosistem. Apa itu? Jasa supporting, provisioning, regulatif, kultural. Itu harus dikontrol agar semua nilai-nilai yang ada di kehidupan manusia itu sengaja ada di lingkungan. Ya. Ada puisi dari suku India mengatakan bahwa only after the last tree has been cut down, only after the last rifle has been poisoned, only the last fish has been caught, only then will you find that money cannot be eaten. Meskipun setelah semua tersedia, meskipun pohon tersedia, sungai tersedia, ikan tersedia, kamu tidak akan susah untuk mencarinya. Tetapi kalau kita tidak menjaganya dengan baik, menggunakan secara berlebihan, itu akan menjadi permasalahan. Dan uang tidak akan bisa kita makan untuk menggantikan mereka. Sehingga yang terpenting dari renungan ini bahwa alam menyediakan banyak hal, tapi jangan menggunakan alam, jangan mengeksploitasi alam untuk mendapatkan uang. Karena uang yang kita peroleh sebanyak apapun uang itu tidak akan mendapatkan hal yang setimpal kalau alam kita
Demikian pertemuan kita kali ini, bahasan kita soal kaitan antara isu-isu lingkungan dan jasa lingkungan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.